Pembahasan kita membahas tentang kitab Fathul Majid karya Abdurrahman Hasan Al-Syaikh. Ini pembahasan tentang akidah. Bab al-khawfu minasyirk, takut terhadap kesyirikan. Wa qaulullah azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfir, sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ayyushraka bihi, yang menyekutukannya. Maksudnya sesungguhnya Allah, Waalaikumsalam, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, yaitu dosa yang menyekutukannya. Wa yakfiru, dan mengampuni maduna dzalika liman yasha, mengampuni yang tidak mencapai syirik, atau mengampuni, Allah mengampuni dosa yang tidak mencapai syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa qala al-Khalil alaihi salam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Pertama gini, pembahasan ini, jadi itu pembahasan ini dicantumkan, tujuan membahas ini supaya kita itu tahu betapa bahayanya kesyirikan, supaya kita itu takut terhadap perbuatan syirik. Dan di antara alasannya kenapa, di antara sebabnya kenapa kita harus takut dengan syirik, karena ayat ini yang pertama, innallaha la yaghfir, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfir, dan mengampuni dosa yang tidak mencapai syirik bagi siapa yang Dia kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Begitu juga waqala al-Khalil, al-Khalil itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berkata, ini firman Allah dicantumkan dalam Al-Qur'an, ini di dalam Al-Qur'an. Wa junubni, jauhkanlah aku. Nabi Ibrahim berdoa. Hal yang paling ditakuti Nabi Ibrahim ini, wa junubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anakku, an na'buda al-asnam, jauhkanlah aku dan anakku dari apa? Menyembah patung-patung. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhwafu, hal yang paling menakutkan, ma akhafu alaikum, yang aku takutkan akan menimpa kalian, yaitu apa? Hal yang paling ditakutkan Nabi Muhammad, yaitu adalah syirik kecil. Nabi Muhammad, hal yang paling ditakutkan akan menimpa umatnya adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian Nabi Muhammad ditanya tentang hal itu, syirik kecil itu apa? Faqala, maka beliau menjawab, ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Maksudnya apa di sini? Nabi Muhammad itu saja takut dengan syirik kecil, apalagi yang syirik besar, kan itu pasti lebih bahaya lagi, lebih menakutkan. Gitu. Nabi Ibrahim takut terhadap perbuatan syirik. Nabi Muhammad takut terhadap perbuatan syirik. Yaitu intinya di kajian ini, pembahasan ini menanamkan supaya kita itu takut terhadap kesyirikan. Jangan meremehkan perbuatan kesyirikan. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Waalaikumsalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa yang mati, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia berdoa min dunillah, kepada selain Allah, nid, dan sebagai tandingan, menjadikannya sebagai tandingan untuk Allah, maka apa? Dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Hadis ini menjelaskan, menafsirkan perbuatan syirik, kan itu.
Maksudnya hadis ini tuh menjelaskan kan itu. Siapa syirik bagaimana kan itu. Yang menyebabkan orangnya nanti masuk neraka kan itu. Yaitu yang gimana? Siapa yang mati dalam kondisi dia sedang meminta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tandingan, doa yang sebagai tandingan itu maksudnya apa? Seperti minta hujan kan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan khusus Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesembuhan, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hanya khusus kan itu. Kesembuhan itu kan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jadi man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, siapa yang mati dan dia sedang dalam kondisi meminta kepada selain Allah niddan, yaitu yang sebagai tandingan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Kemudian di riwayat yang lain, hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laki Allah, ini menjelaskan ayat tadi. Menjelaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ini ditafsirkan di hadis ini juga, yaitu yang gimana? Man laki Allah, siapa yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukannya terhadap sesuatu, maka dia masuk surga. Sedangkan waman lakiyahu yusyriku bihi syai'an, yang bertemu dengan Allah dalam kondisi menyekutukannya terhadap sesuatu, maka apa? Dia masuk neraka. Jadi jelas tadi ayat dan hadis-hadis di sini menjelaskan bahayanya kesyirikan.